Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, muslimat, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang tenang, dalam lingkungan yang baik dan di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan beliau dengan segenap jiwa, raga dan harta yang dimilikinya untuk menyebarkan, mensyiarkan agama Islam yang bahkan sampai ke negeri kita tercinta ini. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah kita masuk di bulan Dzulhijjah dan kita bersyukur Allah berikan kesehatan kepada kita. Maka mari kita manfaatkan nikmat yang besar ini dalam rangka senantiasa beribadah kepada Allah. Kita manfaatkan nikmat yang besar ini untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Iman-iman, karena bulan Dzulhijjah adalah bulan panen pahala bagi yang mau. Sekali lagi, bulan Dzulhijjah adalah bulan panen pahala bagi umat Islam, tetapi bagi yang mau. Meskipun bulannya mulia, tapi tidak serta-merta menjadikan kita mulia. Bulannya agung, tapi tidak serta-merta menjadikan kita diagungkan oleh Allah. Maka manfaatkanlah bulan yang mulia ini, waktu yang agung ini untuk senantiasa beribadah, baik itu ibadah-ibadah wajib termasuk ibadah-ibadah sunnah. Di antara yang banyak disebutkan dan dijelaskan oleh guru-guru kita yang lalu-lalu, perbanyak takbir. Apalagi? Tahmid, benar? Ibadah di 10 Dzulhijjah apa? Apa? Kurban. Ada lagi? Ada lagi? Dan lain? Lain. Napa ngaten? Perbanyak takbir, perbanyak puasa. Ya, itu ibadah atau amalan yang ditekankan. Termasuk amalan-amalan yang lain. Karena amalan di bulan ini lebih bernilai di sisi Allah. Besar nilainya di sisi Allah. Termasuk dosa juga nilainya besar di sisi Allah. Bukan dilipat gandakan, tapi dibesarkan. Karena dosa itu sesuai konteks hadis yang lain, tidak ada maksiat yang dilipat gandakan, tapi dibesarkan nilainya. Ya, maka hati-hati dalam bermaksiat. Ya, hati-hati di bulan-bulan haram. Maka sekali lagi kami ingatkan, perbanyak amal-amal kebaikan, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas dengan tema apa? Apa temanya? Menyesatkan. Masya Allah. Masuk harta menyesatkan, Pak? Harta yang menyilaukan pandangan mata. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dunia dengan segala pernak-perniknya kadang membuat manusia lalai. Dunia dengan segala keindahannya kadang membuat kita lupa. Dunia dengan segala penampakannya, wujudnya yang mempesona itu kadang menjadikan kita lupa kepada sang zat pencipta itu sendiri. Kita lebih mengagungkan ciptaannya daripada yang menciptakannya. Betapa banyak manusia yang demikian, termasuk harta. Harta ini kadang menyilaukan mata-mata kita. Karena memang Allah telah menyebutkan dalam firman-Nya, Allah menciptakan manusia dengan tabiat senang harta, Pak. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Surat apa ini? Al-Fajr. Ayat 20. Dan kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Itu tabiat manusia. Gak ada, Pak, manusia yang gak senang harta. Sekarang saya tanya, dari sekian yang hadir, baik yang atas atau yang bawah, siapa yang gak senang harta? Siapa yang gak senang harta? Ada? Silakan angkat tangan. Gak ada? Semua senang? Senang, nggih? Semua akan senang dengan harta. Bahkan mau gak ngerti duit itu dewe duit ya seneng kok. Ya itu tabiat manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dijadikan indah pada manusia pandangan kecintaan kepada apa yang diingini. Nampak indah, dunia akan nampak indah, wanita akan nampak indah, anak-anak akan nampak begitu indah dan mempesona. Harta-harta benda yang kita miliki nampak menggoda jiwa kita. Ya, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah, itulah kesenangan hidup dunia. Yang semua ini dapat memperdaya kita, dapat menyilaukan pandangan mata kita. Karena Allah jadikan indah. Maka orang itu yang banyak terfitnah nanti di sini, Pak. Kalau enggak pada wanita, ya anaknya yang menjadikan dia lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak gitu hartanya. Kalau enggak gitu ladangnya. Kalau enggak gitu binatang-binatang yang dimilikinya. Lihat betapa banyak orang yang lebih seneng ngedusi manuk timbang ngedusi anaknya. Loh, bener nggak? Mana itu disemprot, Pak? Isu sore capek kerja itu loh nyemproti manuk. Loh kok nyemproti, Pak? Iyo ngilangi capek. Kon ngedusi anak ejal. Loh tambah capek toh. Luwe seneng manuk luwe seneng sapine, luwe seneng kucinge timbang anake. Berarti anak gak ada nilainya. Nyemproti kewan peliharaan nih menghilangkan lelah. Kon ngrumati anak, gendong anak, duh tambah garai lelah. Lu macam-macam ini, Pak. Allah jadikan nampak indah ini semua. Ya. Ada yang di ladang sampai nggak mulih-mulih, gitu. Ya. Ngurumati tandurane ono adzan sampai lali. Makanya pernah kami membaca sebuah kisah Utsman bin Affan pernah telat sholat, Pak. Gara-gara di ladang. Saat itu juga ladang itu disedekahkan di jalan Allah. Karena itu yang menjadikan dia lupa.
Bukan lupa, lalai sehingga telat. Kita bukan hanya telat, sampai ora sholat kadang-kadang ada yang model demikian. Dia bukannya nggak sholat jamaah, telat sholat jamaah gara-gara di ladang. Disedekahkan sama beliau. Ya, dan ini dunia. Allah jadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada yang diingini. Betapa banyak manusia ya yang menerjang batasan syariat gara-gara seorang wanita, atau sebaliknya. Betapa banyak orang tua ya, yang rela melakukan apa saja demi anak mereka, sampai nyogok dilakukan demi anak. Ya. Betapa banyak orang yang mengumpulkan harta, emas, perak dijadikan indah di pelupuk matanya sehingga dia lupa mencari yang halal. Yang penting banyak. Inilah dunia. Begitu menyilaukan mata manusia sampai menerjang batasan-batasan agama. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu Allah mengingatkan kita, Allah memanggil kita, orang-orang yang beriman agar berhati-hati dari fitnah harta. Diingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan sampai hartamu menjadikanmu lupa pada Allah. Jangan sampai anakmu menjadikan kamu lupa. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun, mereka orang-orang yang rugi. Tapi inilah kondisi saat ini. Lupa mengingat pada Allah. Bahkan mereka sebagian ada yang punya slogan. Apa slogannya? Gelek sing harum wayangil apa meneh sing halal. Subhanallah. Sehingga apa, diterjang semuanya demi harta. Padahal yang halal lebih banyak. Ya. Jangan sampai hartamu, jangan sampai anak-anakmu menjadikan kamu lupa dari mengingat Allah. Yang memberikan harta padamu itu Allah. Yang memberikan anak padamu adalah Allah. Kok malah lupa dengan yang memberi? Ya. Surat apa ini tadi? Al-Munafikun ayat 9. Maka berhati-hati sekali dengan yang namanya harta, Pak. Bahkan Rasulullah sampai menegaskan dalam sebuah hadis ya, dari Ka'ab bin Iyad. Beliau mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah, ujian. Wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnahnya umatku adalah harta. Fitnah, ujian umat ini adalah harta. Dan Allah juga menegaskan, wa'lamu, ketahuilah, annama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan. Maka orang-orang yang kaya bukan berarti lepas dari ujian. Sejatinya kekayaannya itu ujian dan cobaan dari Allah. Orang yang punya harta yang banyak bukan berarti dia nggak diuji, justru harta yang banyak itu adalah ujian dari Allah. Dan sekali lagi, orang itu kadang diuji miskin lolos, diuji kaya nggak lolos. Diuji miskin banyak doanya, bener? Doa apa? Nggak kaya.
Begitu kaya, sudah lupa doa lagi. Sudah nggak berdoa dia, sibuk dengan hartanya. Sibuk dengan apa yang dimilikinya. Subhanallah, hati-hati. Ya. Dan sekali lagi Rasulullah mengingatkan kita, inna likulli ummatin fitnah. Sungguh, menggunakan kalimat taukid sebagai penguat, sungguh setiap umat memiliki fitnah, cobaan. Dan cobaan umatku adalah harta. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau, Rasulullah pernah bersabda, ma akhsha alaikumul faqra, yang aku khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan. Sahabat-sahabat yang miskin banyak lolos, Pak. Sahabat Nabi itu banyak yang miskin, Pak. Lolos mereka, tidak menggadaikan iman mereka. Makanya Nabi menyebutkan, ma akhsha alaikumul faqra, yang aku khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan. Bukan. Wong sahabat-sahabat Nabi yang muhajirin itu juga berangkat sampai ke Madinah kondisi nggak punya apa-apa, hanya yang dibawanya saja, bener? Tanah ya nggak punya. Ya kalau orang zaman sekarang bisa investasi, belum pindah sudah beli tanah di sana di sini, bener? Kalau dulu beda. Ya. Kondisi nggak punya, hanya membawa apa yang mampu dibawa saja. Rumah ditinggal, tanah ditinggal, kebun ditinggal. Dan kita pernah sebutkan kalau sudah hijrah itu nggak boleh kembali ke tempat asal. Makanya belum ada sejarah setelah Fathul Mekah Nabi dan sahabatnya pindah ke Mekah. Dan ini yang kami dapatkan faidah dari Dr. Ariful Bahri, Ustadz Dr. Ariful Bahri. Gak ada tuh orang habis hijrah balik gitu. Silakan, setelah Fathul Mekah ada nggak sejarah yang menyebutkan Nabi tinggal menetap di Mekah? Tidak, padahal sudah ditaklukkan, benar? Nabi tetap di Madinah karena itu konsekuensi. Ya, mereka meninggalkan tanah kelahirannya, kebun yang dimilikinya. Tapi itu semua tidak menjadikan goyah mereka. Lihat bagaimana pindah hijrahnya ke Ethiopia, nggak bawa apa-apa, benar? Dan itu tidak menjadikan mereka keluar dari agama Islam. Ya, nggak menjadikan kemudian mereka goyah. Bukankah harta yang ditawarkan kepada Nabi Muhammad, benar? Wanita-wanita yang cantik yang ditawarkan juga, tapi tidak menggoyahkan iman beliau. Ya. Bukankah kehidupan dan ketentraman yang ditawarkan oleh orang kafir Quraisy kepada umat Islam di zaman itu, tapi mereka memilih keimanan. Ya. Maka apa yang disampaikan Nabi, ma akhsha alaikumul faqra, yang aku khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan, bukan, tapi apa, walakin akhsha alaikumut takatsur, tapi yang aku khawatirkan pada kalian ketika Allah berikan nikmatnya berupa harta, engkau berbangga dengan itu. Rawahu Ahmad. Dan hadis ini sahih sesuai syarat Imam Muslim. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka berhati-hati. Harta dapat menyilaukan pandangan mata kita. Harta dapat menjadikan anak lupa pada orang tua atau sebaliknya. Ya. Harta menjadikan persaudaraan kadang renggang. Apalagi warisan, benar? Hati-hati ini. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati, jangan sampai kita tamak dengan harta. Tamak itu apa? Rakus, kemaruk kalau kata orang Jawa. Bener nggih? Kemaruk ya, bener ya kata orang Malang. Karena tamak dengan harta menjadikan kita binasa, Pak. Tamak dengan harta dunia menjadikan kita binasa apapun. Semut kalau mau minum madu, dapat madu,
Dia ambil sedikit saja, aman Mbak. Kalau dia kurang, nyemplung sekalian, pinginnya biar dapat banyak, apa yang dialami? Sama. Manusia juga demikian. Ketika Allah berikan harta padanya, tambahan harta, Allah berikan nikmat harta, dia tidak bersyukur, justru semakin hari semakin kemaruk, semakin tamak, maka yang ada adalah kebinasaan. Karena setelah itu yang dia inginkan hanyalah tambah secara jumlah, dia nggak mempentingkan lagi apa itu berkah. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, inna hadzal mal hadiratun hulwah. Harta benda itu nampak hijau, indah, manis dan menggiurkan. Nabi yang mengatakan ini. Harta itu nampak indah, manis, menggiurkan. Dah. Wa inna kullama anbatar rabi' yaqtulu habaton aw yulim. Sungguh perumpamaannya bagaikan rerumputan yang tumbuh di musim semi. Betapa banyak rerumputan yang tumbuh di musim semi itu justru menjadikan binatang ternak mati. Kenapa bisa demikian? Karena mereka kekenyangan hingga perutnya bengkak hingga mereka mati. Illa akilatal hadirah, kecuali binatang yang memakan rumput hijau, kemudian apa? Akalat hatta idam tadad hasirataha istakbalati syams. Dia makan, kalau sudah perutnya terisi, sudah dia menghadap kepada matahari, wis mandek sih. Dia ingat. Dunia juga demikian, orang yang tamak sudah pokok dikumpulkan, pokok nyari harta sebanyak-banyaknya, dia lupa beribadah. Dia lupa kepada zat yang memberikan rizki, yang ada adalah kebinasaan. Ya, maka berhati-hatilah. Ya, maka berhati-hatilah. Jadi yang selamat tadi meskipun ada, dia makan, tapi ada waktunya dia harus berhenti. Ada waktunya dia harus makan kembali kapan. Dia tahu. Ya. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul yang menyampaikan dunia itu indah. Dunia itu akan menjadikan kita terlena. Ya, harta yang tampak indah, manis dan menggiurkan itu banyak menjadikan manusia lupa kepada zat yang memberikan kepadanya. Lupa mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis an Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, dari Ka'ab bin Malik semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi lidini. Dua serigala yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidaklah lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak yang ada pada diri manusia terhadap harta. Begitu pula kedudukan, yang semua ini dapat merusak agama. Kata orang Jawa, Pak, kata orang Jawa, kalau ada bajing, tahu hewan bajing ya, ngambil buah, berapa Pak yang diambil? Satu. Nek wis warek yo, wis pergi, benar? Tapi kalau orang yang iku sakwit-wite menisan dine iso diangkat, benar? Tamak dia karena nggak cukup dengan satu dua, nggak cukup, diambil sekalian. Nggawa kresek, waduh kok kecilikan mumpung nggak ono uang, nggawa blangsing karung ketok kurang, nggawa pickup kurang, nggawa eskavator, diambil sakwit-wite pisan. Loh, itu orang tamak, nggak percaya silakan diperhatikan. Ya, ini yang nampak. Makanya Rasul menyampaikan, tidaklah dua serigala yang dilepas di kawanan kambing, ya, tidaklah lebih berbahaya, nggak bahaya.
Serigala itu kalau sudah makan kenyang, wes mbok ono kambing liwat ngarep ya gur didelok tok kok. Bener? Tapi kalau manusia dilepaskan, orang-orang yang tamak dengan harta dilepaskan di kawanan kambing, gawakno truk. Iso bentek pisan kok. Lho iya kan? Gak kur jumuk siji wis, siji ae titik-titik edeng kak milun duwe. Ane iso ya digawakno truk kok mumpung gitu kan. Lah ini manusia yang tamak. Makanya ini yang disampaikan oleh Nabi. Orang yang tamak itu bahaya. Dia nggak akan peduli hak orang atau hak siapapun. Yang penting saya kenyang, yang penting saya kaya. Maka diingatkan oleh Nabi, harta itu membahayakan. Menyilaukan mata, hijau disifati dengan hijau. Dan sesuatu yang hijau-hijau itu menarik pandangan mata. Makanya sampai kata orang-orang itu rumput tetangga lebih apa? Rumput sintetis kan? Ora tau disirami rumputin jenengan. Lu kan gitu Pak. Wah, rumput tetangga lebih hijau soalnya rumput sintetis gitu ya. Ini Bapak Ibu. Ya jadi hati-hati. Rasul mensifati harta sampai sedemikian rupa. Rasul lebih mengkhawatirkan kita ketika kita diuji dengan harta. Ketika kita diuji dengan kemiskinan, Masya Allah Pak, umat Islam itu kalau diuji miskin, Masya Allah ya, doanya nggak mandek-mandek, tahajudnya nggak leren-leren, bener? Nah, tapi ini wis kadung sugih, nggak semua loh ya, nggak semua. Kadang tahajudnya leren, lo kok mboten tahajud malih, capek. Loh kok nggak teko pengajian, nggak sempet. Makanya nih jenengan kadang-kadang kok aku ndonga njaluk sugih nggak sugih-sugih, paling ya mungkin inilah yang terbaik, bukan mungkin inilah yang terbaik. Sopo ngerti nih diwe sugih jenengan nggak tahu ngaji meneh, nggak ketemu aku kok. Ya, nah, ya mending sugih ngaji. Mending gak sugih, mending sugih ngaji. Sugih ngaji, lolos ujian, nggak ngoten toh. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi ini harta, sifatnya seperti itu. Makanya kita harus tahu rambu-rambu ya dalam masalah harta. Harus tahu rambu-rambunya. Apa rambu-rambunya? Yang pertama, ini sampai jam berapa sih iki? Ojo terserah, jenengan iku wis rada sikile rada gringgingan. Sak marine. Yang pertama yang harus kita perhatikan dalam rambu-rambu masalah harta ini, carilah yang halal meskipun sedikit. Syukur-syukur halal, oke. Tapi kalau disuruh milih, cari yang halal. Imam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan satu kaidah, wal qalilu minal halal yubarak fihi. Rezeki yang halal walau sedikit lebih berkah. Wal haramul katsir yadhhabu wa yamhaquhullahu taala. Adapun yang haram meskipun banyak, maka itu akan cepat hilang dan akan menghancurkan dia, cepat atau lambat. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Lebih baik sedikit tapi halal daripada banyak yang haram. Karena yang sedikit tapi halal ini berkah, dan arti berkah yaitu apa? Awet, ya, bermanfaat. Ini langgeng itu berkah Pak. Maka nek wonten Pak tiang niku gajine 10 juta tapi koyok banyu mili, gur nyekel sesuk wis ilang. Tapi ya ada yang gajinya nggak banyak nih, hitungan matematika gak cukup ge nyekolahno anake apa meneh gawe mangan. Tapi Masya Allah anak bojone mangan kabeh, anak iya sekolah. Inilah yang disebut berkah langgeng.
Dan ini banyak kami saksikan. Ya, sing lanang gur GTT ning sekolahan. Gajine biasanya opone ning desa nggak sampai angka 1. Bener? Tapi yo anake sekolah. Bahkan kuliah. Ya. Rumah tangganya juga bahagia. Kenapa? Berkah. Konsep ini yang harusnya kita pahami. Makanya Imam Ibnu Taimiyah mengingatkan kita, wal qalilu minal halal yubarak fih. Titik sing halal iku luweh berkahi urip. Makanya kita para pencari nafkah, bapak-bapak, cari yang halal. Ibu-ibu juga demikian. Cari yang halal saja. Ya, karena sungguh kata Nabi nanti akan ada generasi-generasi setelahku yang mereka tidak peduli lagi dari mana dia dapat harta. Layatiyanni 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa pada manusia. La yubalil mar'u bima akhadal mal, dia nggak peduli lagi dari mana dia dapatkan harta. Amin halalin amin haram, apakah dari jalan yang halal ataukah jalan yang haram, nggak peduli. Yang penting oke. Ya. Yang penting oke. Tapi ingat, harta yang haram itu tadi kata Nabi apa? Menghancur. Kata Imam Ibnu Taimiyah, harta yang haram itu maka cepet entek nika ngono yo malah menghancurkan. Makanya kadang-kadang yo ono wae. Mari bojone sing rapena awak ganti anake, mari anake ganti koyo nggak ono lerene. Harta itu cuma lewat saja, cepet entek. Ya, bahkan rong wayahe bayaran wis entek. Tapi ada yang masya Allah, ya gajine nggak oke tapi iso nyelengi. Ono sing disimpan, bener, masya Allah. Ini Bapak Ibu. Dan ini kami lihat sendiri masya Allah. Ya, ada mbah-mbah itu yang masya Allah bentahun kurban. Ya. Makanya kurban itu bukan masalah kemampuan tapi kemauan. Nek dia mau, insya Allah Allah akan mampukan. Karena dia punya iktikat gitu kan. Tapi banyak yang mampu tapi nggak gelem kurban. Lah wong nyuratno mobil bentahun wae iso. Pemeneh mobilnya Innova. Bentahun pinten? 4 juta ya. Atau mobil 1 juta umat lah, Xenia berapa? 1 juta sampai 2 juta ya. Mampu tiap tahun. Tapi kon kurban nggak mampu. Ya inilah makanya sekali lagi hati-hati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah ini akan datang suatu masa di mana manusia nggak peduli dari mana dia dapatkan harta. Amin halalin amin haram. Apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Tapi ingat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah, kaidahnya titik sing halal luweh langgeng, luweh berkah timbang okeh tapi dari jalan yang haram, karena ini akan cepat habis dan malah menghancurkan. Kalau jenengan nggak percaya silakan dilihat orang-orang yang mendapatkan dari jalan yang haram ikulah enek wae. Mbok anake ra kenek diatur, mbok bojone iku rambene enek wae. Karena yang masuk adalah harta haram. Naudzubillah. Ya, bukan kita ngecap tidak, tapi nggak berkah, akan cepat habis. Makanya kadang kita lah heran toh, wong gajine 100 juta kok isih utang. Pernah nggak ada kasus demikian? Padahal 100 juta itu nek tuku beras pirang kilo. Loh bener kan? Gawe tuku cendol kena guys seluruh sak kampung. Tapi kenapa masih hutang? Ini kan menjadi sebuah tanda tanya besar bagi kita. Wong awak duit 100 juta nyekel langsung ini ya jarang.
Bener? Atau bahkan rong tahu kan gitu. Ya. Kok iso gitu loh? Kita kan berpikirnya gitu. Makanya sekali lagi sesuatu yang haram meskipun banyak secara jumlah tapi tidak bertahan. Cepat habis, cepat hilang kata Imam Ibnu Taimiyah. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka ingat apa yang disampaikan oleh Nabi, ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari nafkah atau mencari rizki. Carilah dari jalan-jalan yang baik. Fa inna nafsan lan tamut hatta tastawfiya rizqaha. Orang itu tidaklah akan meninggal hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh jatah rizkinya, meskipun datangnya terlambat. Makanya jenengan jangan putus asa. Kadang tawakale awak dhewe sing kurang gede, terlalu mengandalkan diri. Wah, aku S4, mosok nggak oleh pekerjaan. Kita kan terlalu bangga dengan diri, lupa pada zat yang memberi rizki. Nggak boleh itu. Kalau kita tawakal benar-benar ya disertai usaha, insya Allah Allah akan memberikan rizkinya pada kita. Ya. Lau annakum tatawakkalu haqqa tawakkulih, sekiranya kalian tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, la rozaqakum kama yarzuqut thair, kami akan berikan pada kalian rizki sebagaimana burung itu mendapatkan jatahnya. Dia berangkat di pagi hari, nggak punya tempat kerja yang tetap, nggak tahu tujuan yang tetap, orang gawa karung gurbondo cucuk, tapi mulai dia kenyang, anak-anaknya juga bener. Dan makanan burung kan yuk ngono-ngono tok toh Pak, beda sama kita, bener? Insya Allah. Loh iya, kita itu manusia omnivora kok, pemakan segala. Loh bener nggak? Godongan ramban jenengan doyan ora? Kalau tanglet ramban doyan ora? Godong lamtoro nih sing mangan lamtoro. Bener kan? Kangkung, oh iya, sing mangan kangkung. Jagung doyan, sing mangan jagung. Iya kan? Lantas apa yang menjadikan kita khawatir gitu loh? Ya, Allah akan berikan jatahnya ke rizki kepada kita. Cuma kita mau nggak ikhtiar, kemudian memasrahkan semuanya pada Allah. Jangan bergantung pada titel ijazah, jangan bergantung pada oh aku iki pinter, jangan. Akeh sing luwih pinter tapi ya duwe ora akeh gitu loh. Bener kan? Akeh sing biasa-biasa wae. Jane mbiyen ya sekolah biasa-biasa wae, tapi saiki kok sugih ya. Ya. Jangan berpikir demikian. Makanya Rasul mengingatkan sudahlah, yang penting ya bertakwalah pada Allah, wa ajmilu fil talab, perbaiki caramu dalam mencari rizki. Ya. Cari dengan cara yang halal. Ya. Bahkan Rasulullah mengingatkan fattakullah wa ajmilu fit talab, hudhu ma halla wada'u ma haruma. Tempuh jalan mencari rizki yang halal, tinggalkan yang haram. Ini pesan Nabi. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Tempuh yang halal, tinggalkan yang haram. Meskipun yang haram kelihatannya gajinya lebih besar, jika haram tinggalkan. Ini kaidah dalam masalah harta. Carilah dari jalan yang halal. Meskipun yang haram itu kelihatannya lebih banyak, tinggalkan. Karena nggak akan langgeng, nggak akan bertahan. Ya, cepat atau lambat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak doa juga, Allahumma kfini bihalalik an haramik.
wa aghnini bi fadlik amman siwak. Hafal nggih? Hafal atau belum? Kalau belum ditulis nggak apa-apa. Ya ditulis, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dan bergantung dari selain. Ini yang kita baca. Ya, minta kecukupan dari yang halal dan dijauhkan dari yang haram. Hati-hati. Wis to sing halal wae sing kita cari, ajmilu fit thalab, cari yang halal, tinggalkan yang haram. Tapi di sini kadang diuji, Pak. Yang gajinya haram tapi besar untuk ninggalkan kadang iman-iman. Belum lagi yang lain bisiki, yakin nanti ninggalno. Sampai nanti mangan opo? Mangan sego lah. Mangan opo? Gak mesani anakmu ta. Bojomu iku lho saiki deloken, Masya Allah. Iso tuku skincare rego sekian puluh juta. Lah nek sampean metu, skincare rego piro mben? Anakmu pakane opo? Lho kan ada orang-orang seperti itu, benar? Nah, akhirnya goyah lagi, nggak sido meneh. Padahal kita nggak tahu kapan ajal itu datang, benar? Makanya ini hati-hati. Ya, Nabi sudah mengingatkan kita, carilah yang halal, tinggalkan yang haram. Siapa yang meninggalkan yang haram karena Allah, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Siapa yang melaksanakan perintahnya Allah, Allah yang akan mencukupkannya. Bukankah Nabi Ibrahim menjalankan perintahnya Allah, Allah pun berikan yang lebih baik, benar? Benar kan? Ya, Nabi Ibrahim disuruh apa? Menyembelih Ismail. Ini perintah dilaksanakan dengan ketulusan, pun Allah berikan ganti. Ya sudah, ini prinsipnya. Lakukan semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, prinsip dalam harta. Hindari israf atau tabdzir. Hindari israf atau juga tabdzir. Apa Pak bedanya israf dengan tabdzir? Kan pernah dengar kan? Israf dan tabdzir. Kulu washrobu wala tusrifu. Benar? Makan, minumlah, ya. Jangan atau wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Surat Al-An'am ayat 141. Tapi juga Allah pernah berfirman wala tubadzir tabdzira, jangan melakukan tabdzir. Pertanyaannya, apa bedanya israf dengan tabdzir? Apa Pak? Apa perlu diwai pilihan ganda? Sing jawab diwai hadiah karo takmir. Apa bedanya? Israf itu berlebih-lebihan, tabdzir itu mubadzir. Mubadzir itu apa? Buang-buang harta. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, annal israf, bahwa yang dimaksud dengan israf dalam firman Allah atau dalam hadis Rasulullah, Rasul menyebutkan kulu washrobu wala tusrifu, makan minum jangan berlebih-lebihan. Apa maksudnya? Yang dimaksud israf, kalau dalam penjelasan para ulama, menggunakan harta untuk sesuatu yang benar namun melebihi batas yang dibenarkan. Wayah poso, wayah buko, tuku es oleh mboten? Boleh. Tumbas kolak
boleh. Tumbas semangka, tumbas melon, boleh. Sing dimangar gur semangka liyane ra dipangan. Ini namanya apa? Dia beli yang halal, bener? Nggak masalah. Tapi melebihi batas. Gur tuku ra dipangan, gur untuk memuaskan hawa nafsu, pengen. Tuku klambi oleh mboten? Boleh. Klambi siji rong digawe, metu merek anyar, metu model anyar, tuku meneh. Rong digawe gur digawe pisan, metu model anyar nih, tuku meneh. Lemari gur isine pajangan, oleh ora? Boleh, tapi ini namanya berarti dilarang. Jadi israf itu menggunakan harta untuk sesuatu yang benar namun melebihi batas yang dibenarkan. Ya. Jelas? Ngerti? Di suatu tempat itu kadang gini, Pak. Jane iku wis duwe piring sak tumpuk. Metu piring model anyar tuku meneh sak tumpuk. Gur ditaruh ning gene. Kok ngerti? Apa ning omahe jenengan nenek? Lho tuku piring angsal mboten? Tapi melebihi apa dige apa? Oh pajangan Ustaz, betetan. Gak kanggo gitu loh. Duit timbang dige ngono mending gawe liyane. Paham? Ini yang disebut dengan israf. Adapun tabdzir, innal mubadzirina kanu, mubadzir itu temannya setan. Surat apa? Al-Quran. Masya Allah, saya tambah ningkat jamaah. Ya, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Al-Isra ayat 26 sampai 27 nanti bisa dilihat. Lah tabdzir itu menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar. Contoh harta gawe ning terus Ustaz Gus Yuswau digawe anake ning diskotik gitu. Ini diskotik itu bener apa salah? Lu niatikan ngaji Pak Ustaz. Jarang, Mbak. Ya, jadi harta itu digunakan bermaksiat, itu namanya tabdzir. Paham bedanya? Ngerti? Pun nggih. Ini bisa dilihat dalam Hasyiah Ibnu Abidin. Jadi itu Pak bedanya. Ya. Makanya berhati-hati ini, jangan sampai harta kita termasuk bagian dari israf. Ya, hati-hati, nggak boleh ini dilarang. Dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah. Wala tusrifu, surat Al-An'am ayat 141. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai orang-orang yang israf. Nggak senang Allah. Karena ya itu nggak manfaat. Ya nggak manfaat. Wong kita beli nggak dipakai. Ya, maka hati-hati. Semua ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya ngapunten nggih untuk ibu-ibu yang sering koleksi jilbab atau baju. Kalau bapak-bapak kan sing digawe guriko. Ya, digawe rusuh diumbah, garing ya digawe maneh. Ya. Biasanya lah ngoten to, Pak. Ya wis iku wae sampe bojone sing waleh. Gombalanmu akeh kok iku wae. Beda karo ibu-ibu. Makanya ini kami ingatkan khususnya ibu-ibu. Hati-hati jangan israf ya. Kalau memang mau beli dan dibutuhkan silakan. Silakan. Tapi kalau enggak mending jangan. Allah enggak menyukai yang demikian. Enggak senang Allah itu. Surat apa tadi? Al-An'am ayat pinten? 141.
Satu, ini dalam masalah harta. Jangan israf, jangan tabdzir. Ya, jangan tabdzir, digunakan hartanya dalam maksiat. Jangan. Ya, hati-hati. Makanya juga kita perhatikan saat memberi harta pada anak, memberi uang pada anak juga diperhatikan mau digunakan untuk apa. Ya. Ya memang harus kita tanyakan kayak apa. Dan diingatkan saat, nah ini uang saku berikan untuk sesuatu yang manfaat. Ingatkan anak kita juga. Ojo cul-culan, pokok wis tawai jatai nafkai. Tidak, dia anak kecil, dia anak kita, butuh bimbingan, butuh diingatkan. Jelas nggih? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah pernah bersabda, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, dari Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridai beliau. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Allah mengharamkan yang namanya durhaka, khususnya pada ibu. Ya. Soalnya kadang kalimat yang paling enteng termasuk kedurhakaan kalimat apa? Wala taqul lahuma, dan ini lebih banyak diucapkan oleh bapak atau ibu? Ibu. Anak iku nek bapak wedi, Pak. Meskipun ono anak sing luwih wedi karo ibuke. Tapi rata-rata anak lebih takut pada bapak. Tapi kalau pada ibu biasanya rodok ora pati wedi. Ya. Maka diingatkan ini. Harrama alaikum uquqal ummahat, haram hukumnya durhaka pada ibu. Bukan berarti kalau dengan bapak enggak durhaka, ya durhaka, tapi lebih ditekankan ini. Wa wa'dul banat, dan mengubur anak-anak perempuan yang hidup itu diharamkan. Wa man'an wahad, ya. Itulah demikian. Wa karihalakum kila waqal, dan diharamkan pada kalian kila waqala. Apa kila waqala? Jarini lan jarini, nggak boleh. Ya, maka hati-hati menyebarkan berita. Maka saya sering ingatkan, ojo nonton tontonan-tontonan gosip. Iku masih kila waqala. Kila waqala diharamkan dalam agama kita, malah ditonton. Jarini lan jarini, hati-hati. Semua stasiun TV hampir punya tayangan jarini lan jarini. Bener apa ora? Indosiar punya KIS. Bener? Apa lagu? Apa nih? Trans TV duwe, ayo apa? RCTI duwe sing fenomenal, ayo. Oh, ngerti jenengan malahan. Bahaya iki jamaah. Aku ngerti lah soalnya diceritani jamaah. Nek gak diceritani ya orang ngerti ngene iki. Seandainya tayangan ini nggak ditonton, ratingnya turun, nggak akan tayang. Kalau rating turun nggak akan ditayangkan. Wong ratingnya turun, nggak ono sing peminat. Masalahnya banyak peminatnya, makanya tetap konsisten. Eksis. Siapa yang bikin eksis? Ya sing delok. Sapa sing delok? Ya sing gelem. Ya. Ya ini, kila waqal dalam agama kita diharamkan. Jelas, hadisnya jelas, rawal Bukhari wa Muslim. Ya, dilarang ini. Kila waqala jarini lan jarini, makane jenengan iku aja menyebarkan. Wah, jarini kok lu ngene. Wis to meneng mandek ning jenengan. Ya. Jarini aku gak pengen cerita, tapi jarini kok padha wae, enggak usah. Stop ten jenengan wis mandek. Lah tapi jari wis mandek. Jadi terus nih penyakit engko. Tambah gara-gara turu nggak tenang. Ya, jenengan semakin sering mendengarkan jari ini, jenengan akan semakin sibuk dengan urusan orang, lupa urusan sendiri. Ya, udahlah.
Ya. Kemudian yang diharamkan juga wakas rotas soal, kaken takon sing nggak perlu. Ingat kisahnya Bani. Nah, ini hati-hati. Wa idha'atal mal, dan yang diharamkan adalah menyia-nyiakan harta. Haram ini hukumnya, nggak boleh. Ya. Makanya kadang-kadang kita lihat ya subhanallah, betapa banyak harta yang disia-siakan. Ya. Duit yobong kayak gitu. Duit yobong, kursa sa apa jenenge? Sauncalan klothak 10.000. Iku tuh kok ana sego goreng warak wisan. Bener? Masya Allah. Pemene itu ana gedang wes. Kena ditumung oke. Tapi ya itulah manusia. Ini dilarang dalam agama, idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Hati-hati. Ya, jadi kaidah dalam masalah harta yang pertama tadi apa? Carilah yang halal. Kemudian yang kedua apa? Hindari israf dan tabdzir. Sudah tahu bedanya ya? Sudah, alhamdulillah. Yang ketiga, dalam masalah harta. Harta kita itu ya, apapun harta kita, berapapun jumlahnya, itu semua adalah titipan. Maka jangan berbangga. Ingat ini. Ora ono ceritane Pak, tukang parkir iku bangga-banggakno mobil sing diparkir. Kenapa? Titipan. Benar? Sama, harta yang kita miliki saat ini itu adalah nyapo terus sombong. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan nikmat apa saja yang ada padamu itu dari Allah. Titipan Allah untuk kita. Dan yang namanya titipan, kalau yang punya mau ngambil ya terserah, kan gitu. Makanya jangan berbangga. Jangan berbangga dengan apa yang kita miliki. Betapa banyak orang yang berbangga-banggaan dalam masalah ini. Ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bukankah Allah ingatkan kita, summa latus alunna yauma izin anin na'im. Surat apa ini? At-Takasur. Ya, kemudian kamu pasti akan ditanya tentang nikmat yang Allah titipkan kepada kalian. Allah akan tanyakan itu semuanya. Makanya jangan berbangga-bangga. Kita bekerja dapat harta, jangan berbangga-bangga dengan hal tersebut. Jangan kemudian itu menjadikanmu sombong. Jangan sampai. Ya. Dan ingat, Rasul pernah mengingatkan kita, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu. Tidak akan bergeser kedua kaki anak cucu Adam sampai ditanya tentang apa? Hartanya. Di antaranya wa an malihi, tentang hartanya, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dunyone entuk kondi turmuk gawe opo. Makanya tadi kami ingatkan, jangan tabdzir. Karena akan ditanya hartamu gawe opo. Termasuk tadi kita ingatkan di awal, carilah yang halal. Karena akan ditanya hartamu dapat dari mana. Hati-hati ini. Ini nikmat, semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong dengan apa yang kita miliki saat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, keberapa sekarang? Yang keempat. Jangan habiskan waktumu semuanya untuk harta. Jangan.
Memang mencari nafkah itu kewajiban, benar? Tapi ingat, Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada kewajiban beribadah. Maka sejatinya mencari nafkah, mencari harta adalah untuk sebagai waktu menunggu sholat satu ke sholat berikutnya. Jangan sampai mencari nafkah malah menjadikan kita lupa untuk sholat. Jangan. Ini menjadi PR besar bagi sebagian umat Islam. Pedagang nek wayahe adzan lereno sholat sih. Lah engko nek ono tuku piye? Lah iku, Pak, nek jenengan mau tulisi sedang sholat. Saiki mungkin teko, sesuk mesti ngerti, oh nek wayah sholat iku tutup, aku tak teko mari sholat. Tapi setan memberikan was-was, lah engko nek akeh wong tuku enggak eman-eman ta gitu. Eman-eman akhirnya gak sido tutup iki. Lah bener dah. Makanya nek jenengan tulis sedang sholat, insya Allah engkau nek mari sholat teko atau besoknya dia akan datang di luar waktu sholat. Itu sejatinya. Ya, nggak perlu jenengan khawatir. Ya, wong sholat guru pirang menit dah. Mosok kalau karo tukang ku nek wayahe adzan leren, bener? Tukang ku Allahu Akbar zuhur. Salah satu orang yang paling senang menanti adzan itu tukang, Pak. Mosok jenengan kalah karo tukang, imane ya opo iki? Lho bener apa ora? Tukang itu sangat menanti waktu adzan, dirindukan, dinanti-nanti. Bahkan lagi mulai tandang gawe tok iki lho kapan adzan ngono. Bener? Dinteni. Allahu Akbar, leren Pak, salat sih. Bener? Leren jam 1 tandang gawe maneh, bener? Adzan asar Allahu Akbar wis ndang pengin lerene waya salat maneh ngono. Lah masa awak dhewe kok ninggalno dilut ae kok gak iso. Ya, tinggallah sejenak, enggak lama. Allah ya ciptakan kita untuk beribadah. Nek jenengan ngurusi donya ra ngarah ana enteke. Ya, gak akan ada habisnya. Maka ingat kewajiban kita. Dan yang terakhir, gak apa-apa Pak kaya Pak, boleh, benar? La ba'sa bil ghina, gak apa-apa kaya itu, limanit taqa, atau dalam riwayatin limanit taqallah, bagi mereka yang bertakwa pada Allah. Karena harta di tangan orang bertakwa akan bermanfaat dan banyak maslahat. Ya, itu Pak. Jadi nggak apa-apa kaya itu, boleh. Islam itu nggak melarang orang menjadi kaya. Tapi ingat tadi, apa kata Nabi? Bagi mereka yang bertakwa pada Allah. Karena harta di tangan orang-orang yang bertakwa, lihat Masya Allah, berapa banyak masjid yang dibantu oleh perorangan. Masjid Fulan bin Fulan, Masjid Fulan bin Fulan, Masjid Fulan bin Fulan, bener? Ya. Betapa banyak tempat ibadah, sekolah dibangun atas nama perorangan. Lah nek kabeh miskin terus sapa sing ate bantu iki? Yo kita punya Allah Pak Ustaz. Iya. Ya di antaranya lewat perantara orang-orang yang diberi materi ini. Makanya nggak apa-apa kaya, boleh. Makanya kita juga harus bekali dengan ketakwaan. Anak-anak kita bekali dengan agama, sehingga nanti jadi apapun mereka bertakwa pada Allah. Seandainya kaya nggak lupa dengan jenengan sebagai orang tua. Punya banyak harta nggak lupa dengan saudaranya. Punya harta nggak pelit, nggak tamak, nggak rakus. Makanya Nabi menyatakan la ba'sa bil ghina, tidak masalah memiliki kekayaan, limanittaqallah, bagi siapa yang bertakwa kepada Allah. Lihat bagaimana Abu Bakar bertakwa pada Allah, hartane digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Lihat Khadijah, hartanya untuk menopang dakwah Rasulullah. Bagaimana Umar, bagaimana Utsman, hartanya untuk berdakwah, berjuang di jalan
Allah. Makanya la ba'sa bil ghina, enggak apa-apa, tidak mengapa, tidak masalah memiliki kekayaan bagi siapa yang bertakwa kepada Allah. Karena harta di tangan orang yang bertakwa maslahatnya sangat banyak. Tapi kalau harta di tangan orang-orang yang tidak bertakwa, ahli maksiat, malah bahaya. Paham ya? Wallahu ta'ala alam. Dan yang punya banyak harta, usahakan digunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk masalah akhirat kita, jangan urusan dunia tok. Karena harta kita adalah sebagaimana pernah kita sampaikan, yang kita makan akan habis, yang kita pakai akan usang, dan yang kita sedekahkan akan menemani kita di alam kubur dan di hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan pada kita semuanya, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, keluarga kita dijadikan qurrata a'yun, dan mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.